Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko kan, dan tentunya selalu bersama Abang Normando yang ganteng. Kursi. Mana dia? Mau tapi dengan satu. Sama. Ayo. Halo Nenek India. No. What language we use? Kita cakap Malaysia. Oh, cakap Malaysia boleh. Saya punya sarung, tidak setes lagi, saya lihat kasihan. Oh ya, itu tidak apa-apa. Mungkin nenek kan sudah lama kan. Bisa saja nenek bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Thailand, bahasa apa itu. Nenek sudah senior walaupun di alam gaib. Tapi kan sudah senior. Kalau saya sih tidak heran Dewa bisa banyak bahasa. No, I'm not senior. I am it is the junior. Hah? Because my dad is no fight. I know it. But you are a god. No, you are a god. Yes. No, jadi it is I can use I see. How could you use the English language? Because I think it's the people understand I say is English because I don't know it. But I know in Indian people use their language, but they also use English. Yes. So you understand the English? Okay. Saya paham. Ya, yang jelas ini kan betul-betul ini nenek ya. Oh, lama di Kuala Lumpur. Saya di sana sekitar 300 tahun. 300 tahun di Kuala Lumpur. Jadi kenapa bisa dapat si Ana ini jadi sarung? Ceritanya waktu itu saya lihat dia pergi ke satu buah itu tempat saya ya. Tempat saya menetap menetap. Saya lihat dia cocok sama saya. Oh, lihat cocok ala jodoh gitu ya. Iya, dia jodoh. Terus saya lihat juga manusia ini bisa saya jadikan sarung untuk membantu manusia. Saya bantu bantu saya untuk melengkapkan pertapaan saya. Saya sebenarnya sedang melanjutkan pertapaan. Meditasi gitu, meditation. It's meditation. Jadi bermeditasi ini mau berapa lama lagi baru sukses? Masih tergantung yang di atas.
Oh, masih tunggu. Iya. Ya. Kita kerja dulu mah, jadi orang jadi kita menampilkan hasil karya kita dulu. Saya berdoa semoga yang saya tolong selama ini bisa sembuh. Tidak minta apa-apa. Ya, kalau mereka sembuh saya bisa naik kelas. Ya luar biasa sekali. Jadi sekarang sahabat bisa paham ya. Ini nenek memang asli India dan kebetulan tempat meditasinya ada di Kuching ya. Di mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi di Kuala Lumpur sudah 300 tahun. Dan dalam 300 tahun bahasa Melayunya berapa? Tapi sudah ada jalan. Ini macam. Dan dia bisa berbahasa Inggris seperti saya katakan tadi. Kalau orang India ngomong biasa ada lebih bahasa Inggris, walaupun patah gitu ya. Tapi sudah jelas bahwa ini bukan suatu rekayasa. Jadi bukan dibuat-buat sama si sarung, memang dewanya yang datang yang bisa. Jadi ini ya hari ini berbahagia sekali bisa kita berikan suatu kejelasan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga kita tidak lagi memvonis kepada si Ana bahwa dia tuh tatung pura-pura, cacat tatung. Tidak, ini benar-benar si nenek yang datang. Semoga nanti nenek juga bisa cepat naik kelas. Saya mau tanya sama beliau ini ya. Nenek kan? Ya. Nenek ini nama asalnya apa gitu loh? Saya selalu dipanggil dengan nenek kuning. Saya selalu memakai baju kuning, memakai jubah kuning memakai selendang kuning gitulah. Jadi mereka memanggil saya dengan sebutan nenek kuning pengobat. Nenek kuning pengobat. Ya, tukang mengobati. Nenekku. Nah kemudian juga kan tentu ada nama nenek itu kan ada nama ya. Nah kira-kira bisa enggak untuk disampaikan nama nenek kuning yang sesungguhnya siapa gitu. Sedangkan nenek kuning ini kan gelar kan. Ini kan saya dengar tadi bahwa nenek kuning ini asal muasalnya dari India ya. Nah di dalam dunia nenek, di dunia nenek ya. Ada enggak sipu-sipu di sana? Banyak ya? Banyak sekali. Jadi bagaimana kira-kira komunikasinya? Jadi pakai bahasa apa di alam dewa sana, di alam nenek sana? Kami pakai bahasa roh kami, roh di alam sana. Oh bahasa dewa lah berarti ya, tidak dengan menggunakan bahasa masing-masing ya? Tidak, kami di sana ada penggunaan bahasa dewa. Kalau di alam sana kan bahasa alam sana kayak di Indonesia bahasa Indonesia. Nah di alam dewa bahasa dewa mereka saling mengerti semua. Kalau ke sini baru ada suatu kejelasan perbedaan bahasa. Itulah tadi beliau sampaikan kan bahwa di sana juga mereka punya bahasa sendiri. Iya betul bahasa dewa. Kami ada bahasa tertentu yang hanya bisa kami mengerti. Itu mungkin di alam manusia nih tidak ada yang paham. Nggak tahu lah kami manusia sana dewa mana bisa paham. Ya mungkin tungki saya punya. Saya punya tungki sekarang. Mungkin saya ngomong pakai bahasa dewa itu mungkin dia pun mungkin pusing kepala. Bukan pusing, biasa mau pingsan loh. Bisa tidak bocorkan satu kata aja untuk dalam bahasa dewa itu seperti apa? Misalnya kita ingin menanyakan siapa namanya, gitu. Pakai bahasa dewa kami. Iya. Cina ambil dari dia di tempat dia minat dia. Cina mereka jawab ngomong Nah ini mungkin juga menjadi satu perhatian bagi sahabat-sahabat kita ya, Bang Niko ya, bahwa si tatung ini tadi yang kemarin sempat dipiralkan dan disebutkan bermacam-macam ceritanya ya. Nah ini ternyata ya kalau kita lihat realitanya pada hari ini ya sangat luar biasa. Beliau juga di alam sana tidak menggunakan bahasanya, bahasa Inggris tadi atau bahasa India. Karena di alam sana memang kita ketahui bukan juga merupakan satu rahasia ya, bahwa di alam dewa sana ada bahasa tersendiri. Iya, bahasa dewa. Nah, ini kita ternyata sebagai manusia tidak akan mengerti. Ya, ternyata apa yang disampaikan beliau ini salah satu poin ya. Salah satu poin bukan bahasa Inggris yang beliau pakai di sana ya. Ini itu Bang Niko ya.
Ya, yang jelas lewat konten kali ini sekali lagi saya mohon kepada sahabat-sahabat jangan lagi sampai memvonis ya. Hari ini kita sudah memberikan suatu fakta kepada Anda bahwa ini bukan tatung pura-pura. Memang si nenek kuning yang datang bongkol ya, dan si sarung juga tidak tahu apa-apa sekarang. Nah, semoga sahabat-sahabat bisa mengerti. Ya, moga-moga lewat konten ini ya sahabat-sahabat bisa memaafkan segala yang terjadi di luar dari kebiasaan. Karena Anda tidak biasa memberat begini, Anda bereaksi, saya juga paham ya. Tapi setelah saya tampilkan konten hari ini, semoga sahabat-sahabat bisa mengerti semua. Dan semoga semua petatung berbahagia di dunia ini. Kayaknya sipu itu mungkin mungkin semakin tinggi tingkatannya, semakin banyak bahasa yang dikuasai. Kita doakan semoga bongkol kita cepat lulus. Nah, ini berbahagia sekali dengan lulusnya nih sahabat. Ya, supaya lebih banyak membantu orang lagi kan gitu. Kita sebagai manusia juga diberikan kesempatan oleh Tuhan datang ke dunia ini penuh dengan ujian. Kita juga sedang sekolah sama dengan bongkol kita. Kalau kita berbuat baik, semua baik, kita juga lulus. Nanti bisa katanya ke surga. Saya bukan masuk surga, saya bercita-cita jadi Dewi Pengobat. Ada cita-cita jadi Dewi yang akan karena semasa hidup saya masih belum cukup nolong orang. Dan jadi kenapa saya cari sarung yang bisa jadi perantara saya. Ya moga-moga nanti bongkol setiap pasien yang datang bisa sembuh. Nanti cepat naik kelas, cepat lulus. Jadi sarjana, Dewi sarjana pengobatan. DSP. Hidup saya memang pingin jadi tabib. Ingin jadi tabib. Ini ngomong-ngomong ini dulu waktu di India waktu jadi orang itu meninggal umur berapa? Saya meninggal umur 98 tahun. 98 tahun, sahabat. Wujud saya tua rentang. Wujud asli tapi saya tua. Nampak cantik ya. Kalau dewa kan sudah tak ada istilah tua muda lagi. Waktu meninggal berapa wujud macam gitu, tapi kan tetap selalu awet seperti begitu. Ini bisa terbang. Ini ajar kan terbang? Belum bisa. Belum bisa. Saya belum ada kemampuan itu. Saya tidak punya kemampuan untuk bertatung seperti para senior. Saya hanya bisa mengobati, tidak lebih. Oh iya Bang Niko ya. Nenek kuning ini semasa hidupnya apakah waktu itu dia juga bisa mengobati orang atau membantu kelahiran dan sebagainya nih? Bisa. Saya tinggal di dalam hutan. Tinggal dalam hutan? Ya, saya tinggal di dalam hutan. Di India di daerah mana? Di pegunungan Abu. Pegunungan Abu Mantan. Abu Mantan ya. Dulu di situ ada. Cuma mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin saya bisa dibilang manusia primitif kalau orang sekarang cakap. Cakap kalau bisa lihat nyel. Kemudian juga saya pengen tahu ini. Tentu di India itu kentalnya kalau meninggal dunia itu selalu dikremasi ya. Nenek Abu dulu gitu. Dikremasi enggak kira-kira? Waktu meninggal apakah dibakar juga? Iya. Ayo. Yang bakar siapa? Karena saya tidak punya keturunan, karena saya tidak punya saudara, saya tidak punya siapa-siapa. Jadi orang situ orang kampung lah. Orang satu kampung lah. Yang urus gitu lah. Gitu ya, karena udah pada kenal juga sama nenek kuning ini ya. Nah, lewat kesempatan ini dia juga mengucapkan selamat datang, welcome ya, to provide treatments for the humans. Jadi bisa mengobati manusia. Semoga kita juga mendoakan dengan kegigihan si bongkol nenek kita ini untuk membantu manusia, tentunya dengan cita-cita dia bisa lulus sebagai Dewi Pengobat. Nah, moga-moga bisa tercapai. Nanti seluruh manusia di dunia ini mungkin bisa mencari bongkol dan tentu akan selalu disembuhkan. Gitu. Semoga kalau berjodoh. Ini kata-kata yang selalu kita dengar ya. Baik sipu, datuk dan sebagainya.
sombong lah. Kalau tidak berjodoh, kita ngobat kayak gimana pun. Ya itu benar sih juga. Dan saya selama ini tegaskan dengan sarung saya ini, kalau kita obati orang, ya kita obatin, kita usir barang-barang tak nampak. Nah, tapi selanjutnya tolong tetap berobat di dunia nyata. Ya, ini tertentu ya. Ini memang suatu pernyataan yang luar biasa sekali, sahabat. Bukan semua masalah datang ke sipu-sipu itu bisa selesai. Tidak. Ya, tidak, bukan semuanya. Mungkin dalam suatu pengobatan dalam seluruh badan ada bagian-bagian tertentu yang sudah disembuhkan oleh si sipu, dan ada bagian tertentu kita perlu bantuan dari medis, dari dokter. Benar sekali sipu. Ya, ini betul sekali apa yang diutarakan oleh Bong Po kita ini. Jadi jangan mentang-mentang saya ke sipu harus sembuh. Tidak, moga-moga bisa sembuh. Namanya kembali ke jodoh juga. Ya, ini perlu diperhatikan. Dan saya doakan juga semoga suatu hari Bong Po kita juga pengumpul jodoh. Semua datang pasti berjodoh, semua sembuh. Sama sembuh. Tapi kalau tidak sembuh, tetap dikatakan belum berjodoh. Ya. Gitu, ya. Mungkin akan diarahkan kemana lagi kan? Ya, gitu, ya betul sekali. Setiap manusia sakit pasti tetap harus jalan manusia juga. Ya. Kalau secara gaib kayak gini, saya juga tidak jamin. Tapi saya bisa menolong. Tapi yang jelas, kalau ada hawa negatif yang tidak nampak manusia, Bong Po bisa usir. Itu saya coba bantu. Saya coba bantu semampu saya. Ya. Kalau di luar kemampuan saya juga angkat tangan. Ya. Silakan cari sifu yang lebih tinggi. Karena saya juga cuma seorang nenek. Bukan dewa-dewa tinggi. Ya sahabat, inilah suatu kejelasan dari masalah viral hari ini. Semoga lewat momen yang berbahagia ini, sahabat-sahabat bisa memaafkan segala sesuatu yang terjadi di luar dari kebiasaan di wilayah kita. Ya, di wilayah kita. Dan semoga suatu hari memang kalau ada masalah seperti begini lagi, mohonlah kepada sahabat cari dulu sebabnya. Semoga tidak membuat si sarung itu down, karena yang tidak pernah menghadapi akan merasa tersiksa sekali. Ya sahabat-sahabat, lewat konten yang berbahagia hari ini, semoga semua sahabat-sahabat tatung lebih hebat dan lebih berbahagia.